Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik ya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan keterampilan membimbing diskusi. Yang pertama, pengertian membimbing diskusi. Keterampilan dapat menunjukkan pada sifat khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Tujuan dari keterampilan membimbing diskusi adalah agar calon guru semakin mampu membimbing para siswa yang sedang berdiskusi. Oleh karena itu, kemampuan ini perlu dilatihkan agar para guru dan calon guru mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Keterampilan membimbing diskusi memiliki kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihannya, 1. Kelompok memiliki sumber daya yang lebih banyak dari individu. 2. Anggota kelompok sering diberi masukan dan motivasi dari anggota lain. 3. Kelompok dapat mengprestasikan keputusan yang lebih baik. 4. Anggota kelompok memiliki ikatan yang kuat terhadap keputusan yang diambil dengan melalui keterlibatannya dalam diskusi. 5. Partisipasi dalam diskusi akan meningkatkan saling pengertian antar individu dalam satu kelompok dan dalam kelompok yang lain. Kemudian untuk keterbatasannya, 1. Diskusi memakan waktu. Yang kedua, pemborosan waktu. Dan 3. Diskusi menekan pendirian. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat keterampilan membimbing diskusi. Adapun tujuan dan manfaatnya antara lain, yang pertama, memupuk sikap toleransi. Setiap siswa saling menghargai pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi. Setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif. Siswa tidak selamanya menerima pengetahuan dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, menurut Sugito dan Nuraini, mengemukakan manfaat diskusi kelompok antara lain mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan sikap saling membantu, dan meningkatkan pemahaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen keterampilan dalam membimbing diskusi. Tentu dalam pembelajaran, guru harus mengupayakan agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, terdapat komponen atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang di sini adalah sebagai pemimpin diskusi agar diskusi yang dijalankan itu dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Tentu terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah memusatkan perhatian. Jadi selama kegiatan diskusi itu berlangsung, guru senantiasa harus berusaha untuk memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa, yaitu pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Tentu dengan pemusatan perhatian tersebut, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, itu pemimpin diskusi harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan sasaran diskusi yang dilakukan.
Nah, masalah yang muncul pada saat diskusi kelompok dapat diatasi dengan memusatkan perhatian siswa. Tentu pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan oleh seorang guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara menyampaikannya. Untuk membantu siswa memahami topik diskusi, yaitu seorang guru dapat membantu dengan mengajukan pertanyaan seputar topik yang sudah dibicarakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus fokus dan bersifat menantang untuk siswa dan banyak hal tentang topik-topik yang dibahas mengenai diskusi tersebut. Yang kedua adalah menyampaikan masalah-masalah khusus, dan pada saat diskusi terlihat melenceng, itu guru dapat mengingatkan kembali tentang hal atau permasalahan yang dibicarakan dalam diskusi. Yang ketiga adalah mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok itu kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan pada akhir subpermasalahan. Ini digunakan untuk menghimpun pendapat-pendapat siswa tentang subtopik yang didiskusikan. Nah, pendapat dan gagasan siswa itu yang di dalam kelompok bisa dimanfaatkan oleh seorang guru untuk meningkatkan hasil diskusi kelompok untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian komponen keterampilan membimbing diskusi yang kedua adalah memperjelas masalah atau urunan pendapat. Nah, pada saat diskusi berjalan itu seringkali pertanyaan, komentar, pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh siswa atau peserta diskusi itu kurang jelas, sehingga dalam diskusi tersebut menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Nah, kejadian-kejadian tersebut itu jangan dibiarkan semakin berkembang, karena jika permasalahan tersebut semakin berkembang akan mengganggu proses dan hasil diskusi pada pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, seorang guru atau seorang pemimpin diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta diskusi, sehingga upaya atau yang dilakukan oleh pimpinan diskusi itu memberikan penjelasan yang diperlukan, maka setiap peserta diskusi itu akan memiliki persepsi yang sama terhadap ide yang disampaikan oleh anggota kelompok diskusi. Nah, untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi itu, pemimpin diskusi atau seorang guru dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas, sehingga uraian tersebut menjadi jelas dan bisa dipahami oleh seluruh siswa dalam peserta diskusi. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan pelacak atau meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikannya. Komponen keterampilan membimbing diskusi yang ketiga adalah menganalisis pandangan siswa. Tentu dalam sebuah diskusi perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang wajar dan sangatlah mungkin terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau seorang pemimpin diskusi adalah bagaimana agar pendapat atau perbedaan pendapat tersebut menjadi sebuah pendorong dan membimbing setiap anggota diskusi itu untuk berpartisipasi secara aktif, bukan perbedaan pendapat tersebut menjadi sebuah perbedaan dan menimbulkan permasalahan yang baru, akan tetapi menjadikan perbedaan masalah tersebut menjadi sebuah pendorong untuk terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Nah, disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi tersebut. Analisis itu terutama ditujukan untuk meminta klasifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Nah, dengan demikian semua peserta diskusi itu akan memahami dan menghargai terhadap pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta diskusi.
Nah, setelah diperolehnya informasi atau alasan-alasan dari masing-masing peserta diskusi tersebut berkenaan dengan pendapat-pendapat yang berbeda, maka selanjutnya pemimpin diskusi atau guru dapat menindaklanjutinya dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama, sehingga dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama dan juga permasalahan yang dibahas itu dapat terselesaikan dengan rinci seperti itu. Komponen yang selanjutnya adalah meningkatkan urunan pendapat siswa. Nah, diskusi dalam pembelajaran itu antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, atau yang lain. Agar sasaran dari diskusi itu dapat tercapai, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal, maka guru itu sebagai pemimpin diskusi harus mendorong setiap peserta didik atau anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam diskusi tersebut. Nah, untuk memfasilitasinya agar peserta didik itu dapat aktif, maka ada beberapa aspek yang harus ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi, yaitu antara lain yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir. Yang kedua adalah memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang sesuai dan tepat. Yang ketiga adalah memberikan waktu untuk berpikir. Jadi pada saat itu siswa itu atau anggota diskusi dapat diberikan waktu untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Yang keempat adalah memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian. Dengan aspek tersebut maka akan meningkatkan semangat diskusi siswa juga. Dan yang terakhir adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi siswa dalam diskusi. Komponen keterampilan membimbing diskusi yang selanjutnya adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar pada saat diskusi tersebut. Nah, apabila pembicaraan dalam diskusi itu hanya dikuasai atau hanya dimonopoli oleh salah satu peserta, maka proses diskusi itu tidak akan berjalan secara efektif dan tentu saja juga tidak efisien. Demikian juga dengan kesimpulan atau hasil diskusi itu akan tidak mencerminkan hasil diskusi yang baik, melainkan kesimpulan dari sekelompok orang tertentu saja. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap kelompok itu dapat dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah memberi stimulus yang ditujukan kepada siswa tentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut dapat terdorong untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Yang kedua adalah mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang yang tertentu saja atau hanya orang-orang yang menguasai dari diskusi tersebut. Yang ketiga adalah mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain, sehingga terjadi komunikasi interaksi antar semua peserta diskusi. Lalu yang keempat adalah menghindari respon siswa yang secara serentak, agar setiap siswa itu secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Kemudian komponen yang terakhir atau yang keenam adalah menutup diskusi. Keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada rangkuman itu hanya dibuat oleh guru sendiri, karena
pendapat-pendapat, kemudian permasalahan itu yang disampaikan pada saat diskusi, semuanya itu berpusat pada siswa. Oleh karena itu rangkuman hasil diskusi lebih efektif juga jika dengan bantuan oleh para siswa. Yang kedua adalah memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Dan yang terakhir adalah mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang telah dicapai. Kemudian dari komponen-komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak setiap pembicaraan kelompok itu dapat disebut sebagai diskusi. Akan tapi dalam kegiatan pembelajaran, diskusi itu juga harus memenuhi komponen yang ada di yang sudah disebutkan tadi. Dalam kegiatan pembelajaran ini berkaitan bahwa setiap diskusi kelompok itu harus mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh kelompok. Diskusi berlangsung secara sistematis dan setiap siswa yang menjadi anggota kelompok itu mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka dan juga mengemukakan pendapatnya secara bebas dengan tidak ada paksaan, dengan tidak mengabaikan aturan-aturan diskusi.